wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dita Amalia dengan NIM 236 Fakultas Ilmu Kesehatan Sarjana Farmasi Klinis kelas 2E Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan membuat tugas video biokimia dengan topik peran antioksidan dalam patofisiologi dan manajemen diabetes mellitus. Selamat menonton videonya ya. Bye. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu diabetes? Pasti kalian udah nggak asing kan sama kata-kata diabetes? Pasti itu banyak tuh seliweran di kuping kalian. Diabetes, 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 diabetes. Nah, jadi di Indonesia ini banyak banget masyarakat yang sudah terkena diabetes. Bahkan diabetes itu nggak memandang umur, mau masih anak-anak, muda, remaja, dewasa, bahkan orang tua itu rentan banget terkena diabetes, nggak memandang usia. Jadi di Indonesia ini banyak banget yang terkena diabetes, bahkan nomor 5 terbanyak di dunia. Setelah Cina, India, Pakistan, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2021, jumlah penderita diabetes itu di Indonesia mencapai sampai 19,5 juta. Dan diperkirakan beberapa tahun ke depan mungkin akan bertambah banyak yang terkena diabetes. Nah, ada tuh namanya diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa yang terlalu tinggi. Nah, kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Normalnya, glukosa diserap oleh sel-sel tubuh untuk diubah menjadi energi dengan bantuan hormon insulin, sehingga kadar gula darahnya jadi terkendali. Namun, tubuh orang yang mengalami diabetes itu tidak dapat menyerap glukosa karena beberapa kondisi seperti kurangnya produksi insulin oleh pankreas, dan kedua, gangguan respon tubuh terhadap insulin, dan yang ketiga, pengaruh hormon lain yang menghambat kinerja insulinnya. Nah, kondisi tersebut akan menyebabkan kadar gula naik terlalu tinggi yang biasa disebut hiperkemia. Dalam waktu lama, tingginya kadar gula dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi diabetes seperti kerusakan pada pembuluh darah, penurunan penglihatan, dan penyakit jantung. Akan tetapi, diabetes merupakan penyakit yang bisa diatasi dengan baik dengan merubah gaya hidup dan mengobatin secara rutin. Diabetes ini dapat mengakibatkan kematian. Bahkan angka kematian di Indonesia karena penyakit diabetes itu sudah banyak. Jadi untuk teman-teman, untuk mencegah diabetes, teman-teman bisa mengaturkan pola makan dengan memperhatikan jadwal, jumlah, dan jenis makanannya harus sehat, seperti mengkonsumsi makan makanan yang sehat, tidak meminum soda, tidur yang cukup, dan banyak olahraga. Karena olahraga itu bagus untuk badan. Oh my god! Wow! Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu antioksidan? Nah, jadi antioksidan itu adalah suatu senyawa yang melindungi sel-sel dari radikal bebas. Nah, apa sih peran antioksidan dalam tubuh manusia?
Peran antioksidan dalam tubuh manusia itu yang pertama, melindungi sel dan jaringan tubuh. Antioksidan ini mencegah kerusakan oksidatif pada sel dan jaringan. Dan yang kedua, antioksidan ini dapat mencegah penuaan dini. Antioksidan ini seperti vitamin C dan vitamin E, membantu menjaga elastisitas kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Dan yang ketiga, menurunkan risiko penyakit kronis. Konsumsi makanan kaya antioksidan dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung, kanker, dan gangguan lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Antioksidan ini dapat membantu memperkuatkan pertahanan tubuh manusia terhadap infeksi atau peradangan dan dari jenis-jenis penyakit yang datang. Buat teman-teman semuanya, semoga kita terhindar ya dari penyakit diabetes. Tetap jaga kesehatan, tidur tepat waktu, makan makanan bergizi dan makan teratur, tidur teratur, dan jangan lupa terus berolahraga dan minum vitamin. Semoga kita terhindar dari segala penyakit dan sehat-sehat ya. Sampai jumpa. Sekian video dari saya. Selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Amalia pamit undur diri ya. Bye bye.